Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai beberapa soal tentang bab 4 dengan topik mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Ladona dengan NIM 2109103011086. Saya akan menjawab dari soal pertama, yaitu sebutkan berbagai definisi tentang ideologi. Next. Dari pertanyaan tersebut, saya menjawab bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya, secara umum, ideologi adalah gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan. Ada juga beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut, yaitu yang pertama dari Sastra Prateja, yang mengemukakan bahwa ideologi merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian dari pendapat Sujarto, yaitu mengemukakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Kemudian yang terakhir dari pendapat Mubiarto yang mengemukakan bahwa ideologi merupakan sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman kerja atau juga perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Soal berikutnya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Ida Matusilmi. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebutkan corak-corak ideologi dunia dengan berbagai karakteristiknya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ida Matusilmi dengan NIM 2009-10-30-21-30. Next. Next. Untuk pertanyaan sebelumnya, saya menjawab beberapa cara ideologi itu. Yang pertama ada seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas luar serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Yang terakhir, berbagai aliran pemikiran yang mengajarkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok menurut Sastra Prateja 2001 di halaman 45 hingga 46. Nah, secara sederhana, ideologi merupakan sebuah kumpulan ide dan gagasan dalam ranah yang lebih luas. Ideologi merupakan sebuah visi dan misi yang telah ditata sangat rapi dan komprehensif, di mana alat untuk melaksanakan ide tersebut juga sudah lengkap, sehingga ide atau gagasan tersebut dapat diterapkan secara langsung. Nah, berikut ini beberapa macam ideologi di dunia yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah komunisme dengan karakteristiknya fokus utama tujuannya memperjuangkan hak-hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negaranya. Yang kedua itu kapitalisme dengan karakteristiknya adanya kapital atau modal yang dikuasai oleh pihak swasta di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya suatu sistem ekonomi yang hanya berperan sebagai pengawas saja. Yang ketiga itu ada anarkisme, karakteristiknya itu dalam bentuk tatanan politik di mana dianjurkan tidak perlu adanya negara dan merupakan sebuah tindakan sukarelawan yang mengatur dirinya sendiri. Lalu yang keempat itu ada liberalisme. Nah, karakteristiknya ini lebih bebas. Lalu nomor 5 selanjutnya sosialisme. Karakteristiknya pada prinsipnya yaitu mengutamakan
kepemilikan segala sesuatu secara bersama, tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu. Lalu ada konservatisme. Paham ini lebih memusatkan pada nilai-nilai ajaran kuno atau tradisional dan menentang keras dengan adanya modernisasi atau globalisasi. Lalu yang ketujuh, komunitarianisme. Karakteristiknya itu lebih menganjurkan untuk tidak membuat adanya lembaga sosial karena bisa mengganggu jalannya negara. Yang paling penting itu di sini adalah kebebasan individu baik dalam ranah ekonomi. Lalu yang kedelapan, libertarianisme. Karakteristiknya itu yang didominasikan dari berbagai jenis lainnya, seperti anti-Yahudi. Oleh karena itu, pada masa kejayaannya banyak para Yahudi yang mendapatkan hukuman mati. Lalu nomor 9, Nazisme. Karakteristiknya itu kedaulatan negaranya menjadi hal yang mutlak, di mana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan bersama atas orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Nomor 10, nasionalisme. Karakteristiknya itu berdasarkan kerajaan, yang dimana sumber utama dari kesejahteraan negaranya, jadi pusat kekuasaan tertinggi itu ada pada raja yang memerintah dan dari segenap keturunannya. Yang ke-11, monarkisme, di mana paham ini lebih ke kerajaan merupakan dari sumber utama. Salah satu masih adanya, maksud saya monarkisme, yakni paham di mana sumber utama dari kesejahteraan negaranya saat ini masih adanya menganut paham monarki seperti Prinsip Darussalam, Saudi Arabia, jadi kekuasaan tertingginya itu ada di raja juga. Dan yang ke-12 itu ada fasisme, yakni ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupannya itu mulai dari politik, budaya, ekonomi, dan lain yang ada di negaranya. Lalu ada demokrasi. Karakteristiknya itu kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki slogan kuat, yakni oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya silakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Lanjut saja, perkenalkan nama saya Diana Oktavinda dengan NIM 2009 1030 2003. Di sini saya akan menjawab mengenai nomor 3, yaitu jelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Next. Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Nah, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni ideologi negara sebagai penuntun warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan muda, bahkan artis, menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal pada pelanggarnya. Kemudian, urgensi yang kedua, yakni ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Nah, hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Sulis dengan NIM 2009 10302057. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu sebutkan alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Alasan yang pertama yaitu adalah ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila itu sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang mohon maaf itu saya salah ketik, ini seharusnya unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme.
yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu adalah unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang selanjutnya yaitu adalah karena Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan juga narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba itu merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan juga ideologi negara. Yang selanjutnya yaitu adalah penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magni Suseno menegaskan bahwa menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi negara bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila itu dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ulfi Hoirunisa dengan NIM 200910302061 akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara dari masa ke masa di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 hingga 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep NASKOM, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Akibatnya terkesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa waktu itu. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Next. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, lebih dominan kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Namun mendekati masa akhir jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, diberlakukannya 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati lahirnya Pancasila. Penetapan ini merupakan salah satu upaya Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali Pancasila sebagai roh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan Jokowi berupaya menerapkan Pancasila dalam penyelenggaraan negara dengan membentuk unit kerja Presiden atau UKP dan pementapan ideologi Pancasila atau PIP, yang diharapkan dapat menjadi titik baru dalam menerapkan Pancasila pada konteks penyelenggaraan bernegara. Di samping itu, Pancasila mulai kembali dimasukkan sebagai mata pelajaran pada kurikulum terbaru di sekolah-sekolah dan menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang sempat menghilang dari dunia pendidikan pasca reformasi. Sekian pemaparan jawaban pertanyaan dari hasil diskusi kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.